warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya dari kelas P1 reguler A. Saya di sini akan membaca kitab Adabul Muta'alim pada bagian bab 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu, adapun bab kelima, fi adabil alimi, ialah menjelaskan beberapa tata krama. Fi haqqi nafsihi, di dalam hak dirinya ilmu. Wafi, dan di dalam bab al-babul khamis, isyaruna, adapun 20 adaban tata kramanya. Al-awwalu, yang pertama, an yudima, hendaknya melenggangkan itu ilmu, muraqabatallahi, pengawasan Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, fi sirri, di dalam sunyi, wal alaniyati, dan ramai. Jadi penjelasan di dalam pasal yang pertama yaitu orang yang berilmu itu seharusnya punya rasa takut dan malu yang lebih besar kepada Allah. Karena apa? Karena semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu ilmunya itu bukan cuma untuk dibicarakan, tapi harus tercermin dalam sikap dan perbuatannya. Nah, kalau benar-benar paham dan sadar, orang yang berilmu akan merasa bahwa Allah selalu mengawasinya, baik saat di tempat ramai, apalagi saat sendirian. Nah, di tempat sepi pun ia tetap menjaga sifat ucapannya dan niatnya, karena dia tahu meski manusia tidak melihat, Allah Maha melihat, dan itu cukup untuk membuatnya berhati-hati. Nah, begitupun ilmu itu seperti cahaya. Semakin besar ilmunya, maka seharusnya makin teranglah perilakunya. Jadi, tidak pantas orang berilmu berbuat curang, sombong, atau menyimpang. Apalagi ketika tidak ada yang melihat, justru disitulah ujian kejujuran dan keikhlasan seseorang diuji. Wasani, dan yang kedua, an yulazima, hendaknya menetapi ilmu, khaufahu, takut kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, fi jami'i harokatihi, di dalam seluruh beberapa geraknya, wasakanatihi, dan beberapa diamnya, wa aqwalihi, dan beberapa ucapannya, wa af'alihi, dan beberapa perbuatannya. Fa innahu, karena sesungguhnya, aminun, orang yang dipercayai, ala ma, atas sesuatu, ustudi'a, dititipkan, fihi, di dalam alim, minal ulumi, dan beberapa ilmu, wal hikmati, dan hikmah, wal khosyati, dan rasa takut, watarakul zalika, dan meninggalkan, minal khianati, termasuk pengkhianatan, waqad qala ta'ala, dan sesungguhnya menyatakan Allah Ta'ala, la takhunullaha, janganlah engkau mengkhianati, warwasulah, dan Rasul, watakhunu, dan mengkhianati kalian, amanatikum, terhadap amanah-amanah kalian, wa antum, adapun kalian, ta'lamuna, mengetahui siapa kalian. Nah, adapun penjelasan pasal yang kedua yaitu orang yang berilmu itu seharusnya punya rasa takut yang lebih besar kepada Allah dalam setiap hal. Nah, dalam gerak-geriknya, dalam diamnya, dalam setiap kata yang diucapkan, bahkan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Karena kenapa? Karena ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tapi juga amanah atau titipan dari Allah. Nah, Allah memberi ilmu, hikmah, dan juga rasa takut atau khauf kepada orang-orang tertentu, dan itu bukan tanpa maksud. Ilmu bukan untuk disombongkan, tapi untuk dijaga, diamalkan, dan menjadi cahaya bagi orang lain. Ketika seseorang berilmu tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjaga amanah ilmunya, itu artinya dia sedang mengkhianati kepercayaan yang Allah titipkan kepadanya. Nah, Allah sendiri sudah memperingatkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.
Nah, kalau kita sudah tahu apa yang benar, tahu mana yang harus dijaga, tapi malah kita abaikan, itu bukan sekadar salah, tapi pengkhianatan. Dan yang namanya khianat kepada Allah itu bukan perkara kecil. Nah, jadi kita sebagai orang yang berilmu seharusnya punya rasa takut dan tanggung jawab yang besar. Karena ilmu itu adalah sebuah cahaya. Kalau kita tidak dijaga, justru bisa membakar diri sendiri. Wasalisu yang ketiga, an yulazima hendaknya menetapi as-sakinata tenang. Nah, pada penjelasan pasal yang ketiga, yaitu orang yang berilmu itu sebaiknya bisa menjaga ketenangan dalam dirinya. Bukan berarti dia tidak pernah marah atau sedih, tapi dia tahu bagaimana cara menyikapi sesuatu dengan kepala yang dingin dan hati yang lapang. Ilmunya membuat dia tidak mudah tersulut emosi, tidak gampang panik, apalagi bertindak ceroboh. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang berilmu paham bahwa segala sesuatu ada hikmahnya dan juga ada jalannya. Dan semua berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka ia tidak mudah gelisah karena yakin selama dia bersandar pada ilmu dan kepada Allah, semuanya akan menemukan jalan keluar. Nah, ketenangan juga jadi ciri kedewasaan dalam menyikapi masalah saat orang lain sibuk berdebat atau saling menjatuhkan. Nah, orang berilmu juga justru bisa menjadi penyejuk atau penengah atau bahkan bukan ikut memperkeruh keadaan. Jadi, pada intinya, ilmu itu bukan hanya untuk berpikir, tapi juga untuk menenangkan hati. Maka semakin tinggi ilmunya, harus makin dalam pula rasa tenangnya. Warrobi'u dan yang keempat, an yulazima hendaknya menetapi al-waro'a sifat wirai. Nah, untuk penjelasan yang keempat yaitu orang yang berilmu itu seharusnya bersifat wirai. Artinya dia selalu berhati-hati dalam memilih apa yang halal dan yang haram. Dalam bersikap berbicara, bahkan dalam mengambil keputusan. Ia tidak sembarangan bertindak karena tahu bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat wirai ini menunjukkan bahwa dia menjaga dirinya dari hal-hal yang meragukan, meskipun kelihatannya sepele. Misalkan seperti kalau ada rezeki yang tidak jelas asal-usulnya, walaupun tampak menguntungkan. Orang yang berilmu akan menolaknya demi menjaga kehormatan diri dan kehalalan hidupnya. Kenapa penting? Karena ilmu yang tidak dibarengi dengan kehati-hatian bisa menjerumuskan. Ilmu membuat seseorang tahu lebih banyak, dan tahu lebih banyak berarti tanggung jawabnya juga lebih besar. Maka dari itu, orang yang berilmu harusnya ekstra menjaga diri supaya ilmunya benar-benar jadi berkah, bukan jadi beban. Jadi, bersifat wirai adalah salah satu bentuk nyata dari rasa takut kepada Allah dan sikap tanggung jawab atas ilmu yang dimiliki. Wal khamisu dan yang kelima, an yulazima hendaknya menetapi at-tawaddu'a rendah hati. Nah, untuk penjelasan yang terakhir yaitu orang yang benar-benar berilmu itu justru akan terlihat rendah hati, bukan tinggi hati. Semakin dalamnya ilmu, semakin ia sadar bahwa masih banyak yang belum ia ketahui. Ilmu membuatnya tahu betapa luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecil dirinya sebagai manusia. Sikap rendah hati ini terlihat dari caranya berbicara, menyampaikan pendapat, dan bersikap terhadap orang lain. Ia tidak pernah merendahkan orang yang belum tahu, justru mengajak dengan lembut dan bijak. Karena ia tahu ilmu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk bermanfaat bagi sesama. Nah, orang yang berilmu tapi sombong itu seperti pohon tinggi yang tak berbuah, hanya menjulang tinggi tapi tidak memberi apa-apa. Sementara orang yang berilmu yang rendah hatinya seperti pohon padi, semakin berisi maka ia akan semakin menunduk.
Nah, Allah sangat mencintai orang yang merendahkan diri karenanya. Karena itu, ilmu yang sejati akan selalu melahirkan akhlak yang mulia. Dan salah satu tanda utamanya adalah tawadu, yaitu rendah hati. Jadi, kesimpulannya, orang yang berilmu sejatinya memiliki tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukan sekedar untuk diketahui atau dibicarakan, tetapi harus tercermin dalam akhlak dan perbuatan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu merasa melalui diawasi Allah, baik di tempat sepi maupun di tempat yang sangat ramai. Karena ia sadar tidak ada tempat untuk bersembunyi dari pandangannya. Yang kedua, takut kepada Allah dalam setiap langkah dan gerak, diam, ucapan maupun perbuatannya. Ilmu yang ia miliki adalah amanah yang harus dijaga, bukan untuk dikhianati. Untuk yang ketiga yaitu menjaga ketenangan hati dan pikiran karena ia yakin semua sudah dalam rencana Allah. Ilmunya mengajarkan untuk tidak tergesa-gesa atau gegabah dalam bertindak. Yang keempat yaitu bersifat wirai, hati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam perkara yang samar atau meragukan. Ia lebih memilih menjaga diri daripada tergelincir pada sesuatu yang haram. Dan yang terakhir yaitu adalah rendah hati, tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Semakin dalam ilmunya, maka semakin ia sadar akan keterbatasan dirinya, dan semakin lembut ia dalam menyikapi orang lain. Dengan kata lain, ilmu yang sejati adalah ilmu yang melahirkan akhlak yang mulia, dan orang yang berilmu yang baik adalah ia yang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin bijak kepada sesama, dan makin rendah hati dalam segala hal. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.